Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Mulida, NIM 19170012, D3 Fisioterapi Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian sistem respirasi dan pengertian sistem pencernaan. Pernapasan atau respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh, serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi ke luar dari tubuh. Bagian sistem pernapasan secara umum ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan juga paru-paru. Selanjutnya ada mekanisme sistem pernapasan. Dalam sistem pernapasan ada dua mekanisme atau dua siklus, yaitu inspirasi dan juga ekspirasi. Selanjutnya kita akan masuk ke mekanisme proses pernapasan. Mekanisme pernapasan dalam pernapasan terjadi dua siklus, yaitu inspirasi dan juga ekspirasi. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi serta tempat terjadinya, manusia dapat melakukan dua mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Untuk inspirasi pernapasan dada sendiri diawali dengan berkontraksinya muskulus interkostalis sehingga tulang rusuk terangkat. Keadaan ini menyebabkan terangkatnya tulang rusuk dan rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Paru-paru yang mengembang menyebabkan tekanan udara rongga. Paru-paru menjadi lebih rendah dari tekanan udara luar. Dengan demikian, udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Lalu untuk inspirasi pernapasan dada biasanya berlangsung saat muskulus interkostalis berelaksasi sehingga tulang rusuk menyempit dan paru-paru mengecil. Paru-paru yang mengecil menyebabkan tekanan udara dalam rongga paru-paru menjadi lebih tinggi dari tekanan luar sehingga udara keluar dari paru-paru. Lalu selanjutnya ada ekspirasi pernapasan perut. Ekspirasi terjadi pada saat otot diafragma berelaksasi sehingga diafragma kembali melengkung. Keadaan melengkungnya diafragma mengakibatkan rongga dada dan paru-paru mengecil sehingga tekanan udara dalam paru-paru naik dan udara keluar dari paru-paru. Biasanya untuk frekuensi pernapasannya, gerakan pernapasan diatur oleh pusat pernapasan yang terdapat di otak dan aktivitas syaraf pernapasan terjadi karena adanya rangsangan dari kadar karbon dioksida dalam darah. Pada umumnya, manusia bernapas 15-18 kali per menit, akan tetapi cepat atau lambatnya bernapas pada setiap orang berbeda-beda. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi secara difusi di alveolus pada paru-paru yang dikelilingi pembuluh darah kapiler. Akibatnya terjadi perpindahan oksigen ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh dan perpindahan karbon dioksida ke udara untuk dibuang saat menghembuskan nafas. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian sistem pencernaan. Yang pertama ada esofagus atau kerongkongan, yaitu saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Pada ujung kerongkongan terdapat stinger atau otot-otot berbentuk cincin. Otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Yang kedua ada lambung. Fungsi lambung yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan memasukkan isinya ke dalam usus kecil. Yang ketiga ada usus halus. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Yang keempat ada usus besar. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limpa padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak mencerna tersebut. Selanjutnya ada rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Dan ada anus. Anus sendiri merupakan bagian tubuh yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa feses yang ada di dalam badan. Untuk yang terakhir yaitu mekanisme proses pencernaan. Makanan masuk melalui mulut. Organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsid, dan renin. Secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Di dalam usus halus, sari-sari makanan akan diserap. Dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Fungsi usus besar adalah tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Demikian pengertian dari sistem respirasi dan sistem pencernaan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.